Shalom, silahkan duduk kembali. Suaranya gaung enggak ya? Aman ya? Tolong Rom, ada gaungnya enggak ya? Tolong agak dikurangin bassnya dikit. Ya, supaya lebih jernih. Oke, saya akan bahas firman Tuhan tentang makna kenaikan Yesus. Ya, kita beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Ya, Yesus lahir ke dunia, ini membawa satu proses di dalam kehidupan. Kalau kita bicara kelahiran, ini berarti kita bicara ada yang namanya kehidupan. Ya, kehidupan ini yang penting. Makanya pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah ini jauh hubungan dengan manusia, karena manusia yang membuat ulah dan jatuh dalam dosa. Namun Allah merasakan kasih-Nya, Dia curahkan, Dia berikan anak yang tunggal lahir ke dunia untuk menebus dosa kita, yaitu Yesus. Yesus lahir di dalam ke dunia ini, Dia memberikan satu contoh di dalam kehidupan. Kayak istilahnya kita ini di dalam kehidupan ini kayak ada trailernya ya, Dia ngasih contoh-contoh, kita tahu, oh maknanya itu begini. Yesus di dalam melayani, Dia hanya butuh waktu 3,5 tahun, tapi Dia membawa jiwa yang luar biasa sampai detik ini kita mengerti siapa Yesus. Nah, tapi estafet ini nggak akan putus. Kita akan tanggung jawab sama Tuhan bahwa kita juga akan melanjutkan misi dan visi pada Tuhan. Ya. Poin pertama, di makna kenaikan Yesus itu kita buka di dalam kitab Lukas 19 ayat yang ke-10. Ya. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia, ini membawa kita untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa, bisa ada koneksi dengan Bapa, karena kita anak yang hilang. Ya, kalau kita bicara tentang hilang, rasanya daripada kita diingatkan melalui firman ini, ada hal yang hilang juga di dalam hidup kita. Dan waktu ini pendek, saudara. Karena bagi Tuhan itu waktu ini singkat, tapi bagi manusia ini cukup panjang, karena kita nggak tahu kapan kita harus berpulang. Benar ya? Hitungannya detik loh bagi Tuhan itu. Kalau bagi kita ini sampai bulanan, tahunan gitu ya, tapi bagi kita itu hitungannya detik. Dan kita nggak tahu kapan kita berpulang, tapi satu hal Tuhan ingatkan, Dia datang ke dunia, Yesus ini mencari hal yang hilang dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang kita hilang di dalam hidup kita? Kita harus merefresh. Kesempatan ini di dalam kehidupan ini yang penting. Kita jangan bicara kalau sudah ada kematian. Ya, banyak orang-orang yang salah di dalam penilaiannya. Di saat meninggal, diberikan sesuatu yang bagus di dalam meninggalnya. Diberikan peti yang mahal, semuanya serba dipestakan. Apakah itu larangan? Tidak. Nggak ada yang melarang. Tapi lebih tepatnya pada waktu hidup kita lakukan yang terbaik. Ini poinnya. Amin ya. Mungkin kita sama orang tua kita jarang perhatian. Kita nggak pernah ngasih makan kue satupun, mungkin lemper pun nggak akan kita kirim. Kita lupa, kurang perhatian pada waktu dia meninggal kita berikan peti yang luar biasa. Apakah itu bisa menikmati? Karena dia sudah pulang ke rumah Bapak. Tapi lakukan hal yang baik pada saat kehidupan. Banyak orang-orang yang hilang di dalam kehidupan. Karena dengan kondisi hal yang seperti ini, kita kadang nggak perhatian seolah-olah hidup itu ya begini ini, kita sibuk. Kita nggak sempat melihat hal yang kurang. Dari pertumbuhan anak mungkin, dari hubungan siapapun yang kurang, atau ada hal yang hilang lagi di dalam pekerjaan yang hilang. Yang kita saat ini lagi nganggur, di dalam krisis. Ada hilang yang apalagi di dalam keuangan, banyak saudara. Tapi kita, kalau konteks secara jasmani, kita mungkin kalau keuangan kita lebih ingat rasanya kalau itu hilang. Tapi kita lupa, dasar daripada kehilangan itu apa? Ya karena kita nggak akan peduli, kita nggak akan melibatkan Yesus di dalam hidup kita. Padahal Yesus pada waktu lahir ke dunia, Dia merangkul kita untuk kita hidup di dalam jalan-jalannya. Dia kasih contoh kehidupan, Dia mengalami proses penderitaan yang luar biasa.
Dan dia mengalami kehidupan, dia dikhianati oleh murid yang disayangi. Betul? Bahkan dia dijual. Ditukar uang berapa sampai dia mati. Ditukar. Berapa keping perak. Ya. Dari sini peristiwa ini Yesus alami, saudara. Kalau kita melihat penderitaan Yesus dengan penderitaan kita nggak ada apa-apanya. Mungkin kita hanya dibilang orang aja dengan kata-kata yang nggak enak, kalau orang sekarang katanya digosip atau dirasani, kita udah sakit hati. Lebih sakit mana kalau kita dikhianati lalu kita dicambuk sampai mati. Nah, kadang ini bisa menjadi hilang konteks kita. Kenapa? Karena kita emosi, kita ada dendam, kita kepahitan. Akhirnya konteksnya hilang sama hubungan sama Allah. Kita kepahitan, kita nggak ada pengampunan, kita hilang konteksnya. Nah ini tugas Yesus mencari yang hilang. Banyak loh yang hilang di dalam lingkungan kita nggak tahu. Saya beberapa waktu ada ketemu salah satu orang. Saya nggak nyangka dia hilang. Dia pandai memahami yang namanya Alkitab. Dia tahu itu firman, dia itu tahu pasal ayat-ayatnya, dan dia semuanya bisa mengupas luar biasa. Saya sampai heran, wah ini orang ini hebat ya. Dia tahu karakter-karakter murid Yesus, dia tahu momen-momen pada waktu Yesus mau menderita, apa yang pesan-pesan, dia tahu semuanya. Tapi satu hal, dia nggak pernah ke gereja, dan dia merasa dia hebat. Tapi satu hal, dia banyak masalah di dalam kehidupannya dan dia nggak libatkan Tuhannya. Saya bilang, kamu sering berdoa? Dia bilang, enggak. Aku karena sudah tahu firman. Kita kadang nggak tahu kan, di lingkungan kita seperti itu ada yang hilang. Kita melihatnya bahwa, oh ini dia nih rajin, dia sering ke gereja. Tapi hatinya sama Tuhannya bagaimana? Mungkin kita melihat anak kita ini rajin, baik di rumah, tapi dia di luar kacau. Dia hilang. Kita nggak tahu kan? Benar? Karena kita selalu konteksnya melihat ada hal yang baik saja. Tapi di balik situ, banyak orang yang rohaninya hilang. Saya tegur orang ini, saya bilang, kamu harus berubah dalam kehidupanmu. Kamu harus benahin keluargamu luar biasa. Firman bukan hanya dihafal, bukan hanya dibuat debat, bukan hanya dibuat cari menang kalah, tapi firman itu dihidupkan dengan perubahan di dalam kehidupan kita. Pada waktu Yesus datang ke dunia, dia merubah karakter orang menjadi luar biasa, termasuk kita. Dia kasih contoh-contoh, dia di dalam penderitaan, dia mau mengampuni apapun itu. Dia berubah. Yang merubahkan kita semua. Padahal dia Tuhan, tapi dia ngasih perubahan-perubahan yang dahsyat. Kita dengarkan melalui firman yang poin pertama, jangan ada yang hilang di antara kita. Karena waktu tidak akan kembali, saudara. Saudara tidak akan bisa menyesali. Aduh, kenapa ya kok meninggal, aku belum berbuat baik sama dia. Berapa hal penyesalan itu selalu terjadi di belakang. Saya pernah sekali di rumah duka. Waktu saya mesong, ada seorang pasangan suami istri, suaminya meninggal. Istrinya nangis teriak-teriak. Dia teriak-teriak, dia bilang, dia minta maaf sama suaminya. Dia bilang, sorry kita kan gak jadi cerai. Saya kaget. Duh. Dia nangis, saudara. Dia nyesel. Terus dia bilang gini, bangun. Anak kita perlu kamu. Siapa yang nganter anak kita? Saya kaget lagi. Aduh, ternyata ini driver juga ini suami. Ya, ternyata suaminya driver ya. Enggak, ini bercanda. Tapi ini benar. Saya sampai kaget, saudara. Kenapa ini harus terjadi gitu? Tunggu kalau sedang nggak ada, menangis. Kenapa nggak waktu hidup kita buat perubahan supaya nggak ada penyesalan di masa yang akan datang? Kenapa? Karena manusia pada konteksnya dia selalu ingin cari menang dan cari benar. Karena sudah berangkat dari dosa, kena pengetahuan benar dan salah, baik dan jahat. Betul? Akhirnya merusak pikiran ini. Dan Yesus ini meriset semuanya, merubah pikiran-pikiran seperti ini supaya kita seperti dia. Mau mengampuni, kita mau berbenah diri dari sekarang saat ini kita mulai. Dia datang mencari yang hilang, ini kehidupan. Kenapa?
Karena kita hidup, goalnya nggak di sini aja, saudara. Saudara harus tahu, kita bak misi di dalam kehidupan. Saudara bukan hidup asal hidup, tapi hidup yang berkualitas, bukan berkuantitas. Berkualitas mungkin saudara akan ganti dengan yang jasmani saudara. Aku sukses, mobilku ada 5, rumahku ada 4, semuanya pabrikku ada banyak gini. Jasmani, kuantitas. Tapi kualitas hati kita, ini yang poin yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus waktu lahir ke dunia, dia menyelamatkan kita menjadi jembatan dengan Bapa. Pada waktu dia pulang ke rumah Bapa, dia bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Berarti kita ada goal lagi, ada kehidupan baru di sorga. Nah, kehidupan baru ini yang kita harus lakukan pada saat kita hidup. Makanya kehidupan ini singkat. Saudara mau berbuat apa? Supaya goal itu ada. Ini yang berkualitas. Jangan hidup cuman pasif-pasif aja, nggak apa-apa, ya sudah begini aja. Cuek, ngapain, pusing, bukan urusan saya. Ini ada poinnya loh. Ada rewardnya loh. Untuk kita pulang ke rumah Bapak, nanti saya akan lebih bahas lebih dalam. Yesus waktu di dunia, dia naik keledai. Betul? Pada waktu dia mau masuk ke Yerusalem. Ini menunjukkan dia ada kerendahan hati. Ada mau menyelamatkan saudara dan saya. Tapi ada momennya. Yesus nggak naik keledai, tapi dia naik kuda putih. Dia sebagai panglima perang. Dia sebagai jenderal. Dia menghakimi, dia membawa dalam kemenangan. Di kitab Wahyu 19, ayat yang ke-11. Saudara pada waktu meninggal, ketemu Yesus yang naik keledai apa naik kuda putih? Saudara? Kuda putih, saudara yang jawab. Ketemu Yesus naik kuda putih, penghakiman. Kita buka kitab Wahyu 19, ayat yang ke-11. Ya. Kitab Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Menghakimi. Saudara akan ketemu Yesus yang naik kuda putih. Dia sebagai panglima perang. Kerajaan. Dia mempunyai otoritas menghakimi saudara. Makanya pada waktu hidup ini kita yang benar, karena kita akan dihakimi saudara. Doa model apapun tidak bisa menyelamatkan kalau saudara sudah pada waktu proses pulang ke rumah Bapa. Ini ada jalannya penghakiman. Gak bisa. Dia datang sebagai penunggang kuda putih. Pada waktu dia hidup di dunia, dia naik keledai. Persiapan untuk dia mau mati. Menunjukkan bahwa apa? Yesus itu membawa damai, Yesus datang sebagai sang juru selamat, dia yang menyelamatkan dan dia kerendahan hati dan dia mau mati untuk kita. Tapi ada saatnya pada waktu kita pulang, dia akan menghakimi kita. Ada satu proses panjang dalam kehidupan. Ini yang namanya rohani, ini ada yang namanya harus naik level. Saudara, kehidupanmu secara jasmani, saudara lucu waktu kecil, betul? Saudara teriak, saudara nangis, saudara nyanyi sambil ketawa-ketawa, orang akan ketawa. Lucu anak ini, lo lihat nangis, gak dikasih permen nangis sih. Saudara sekarang nangis gara-gara gak dikasih permen, gak lucu. Saudara. Ini peristiwa rohani. Dan ini saatnya kita digembleng secara rohani, kita harus tumbuh sampai kita dewasa. Ada saatnya kita harus dewasa. Ini firman yang menguatkan kita, bahwa hidup harus berkualitas karena waktunya kita enggak lama. Saudara pulang, saudara akan tanya apa yang telah kamu perbuat. Semua akan memperoleh proses seperti itu. Ya, itu baru yang pertama ya, Yesus mencari yang hilang. Ini tenang, masih ada 10. Kita sekarang lanjut yang kedua. Ya, kita buka di kitab Yohanes 3 ayat 16. Ini yang kedua. Di dalam proses kehidupan Yesus ngambil langkah-langkah. Yang pertama dia mencari yang hilang. Yang kedua dia mencurahkan kasih
Allah mencurahkan kasih karunia. Kita hidup di dalam kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ini kok mati yang di sini ya? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini baru nyala lagi nih. Kesenggol kelihatannya nih kabelnya. Ya. Jadi ada satu hal ini bicara tentang kasih karunia. Ya. Kita hidup di dalam kasih karunia. Saudara, justru kalau kita diberikan kasih karunia, ini kita ini harusnya jangan dibuat main-main dalam kehidupan. Sudah oke kok, Rom. Sudah oke, tadi sempat off sebentar, sekarang buka lagi. Ya. Saudara, saya kasih ilustrasi nih, ilustrasi. Ya. Semisal nih, saya ini diam-diam gini, tahu-tahu enak-enak, Mevang datang ke rumah saya sama Coach Jeffrey. Kok Robi, tak kasih hadiah ulang tahun, kata gitu. Oh, apa Coach Jeffrey? Ini. Lamborghini Coach Jeffrey. Iya. Seneng saya. Ini contoh ya, tapi saya nggak keduniawan, saya benar. Ini saya kasih contoh aja. Mungkin saya akan senang. Betul ya? Wow, ini mobil supercar, miliar. Terus dia pesan sama saya, ramuten ya, ojo sampai rusak. Kayak gitu, rawatan. Oh iya, ya. Begitu Coach Jeffrey pulang sama Mevang pulang, saya langsung termenung, saya bingung. Gimana cara ngerawatnya ya? Ini mahal perawatannya. Gaji saya nggak cukup untuk merawat ini. Ini sekali servis bisa puluhan juta, belasan juta. Uang siapa? Gaji saya nggak sampai segitu. Saya akan mengalami stres. Dan saya bingung. Paham ya cerita ini ya? Tapi Coach Jeffrey nggak mau tahu. Kamu tak kasih baik, pulang baik. Ini kasih karunia. Yesus mati di kayu salib. Mencurahkan kasih karunia supaya kita bisa berubah dengan Bapa. Tapi jangan dibuat main-main. Harus dipelihara. Ini meliharanya lebih mahal daripada tadi mobil yang belasan juta untuk di-tune up berapa bulan sekali. Mahalnya pakai apa? Yesus terus pakai darah. Kita nggak bisa hargai dengan uang karena itu mahal banget. Dan sebagai konsekuensi apa? Kita harus bertanggung jawab di dalam kasih karunia. Sama halnya tadi Coach Jeffrey bilang, ini rawatan. Saya harus tanggung jawab dengan pemberian dia. Nggak mungkin saya biarin, rusak. Nggak bisa. Kamu tanggung jawab. Hidup harus bertanggung jawab, saudara. Apapun kehidupanmu saat ini, saudara harus bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Tuhan kasih saudara jalan yang kecil, saudara pelihara dengan baik. Dari hal yang kecil saudara bertanggung jawab. Jangan bicara hal yang besar, kalau yang kecil aja nggak bertanggung jawab. Bagaimana keluarga mau diberkati? Hidup tidak pernah benar. Mulai dari seorang imam, seorang ayah yang nggak benar. Atau dimulai dari seorang ibu yang nggak benar. Bagaimana yang mau benar? Semuanya tidak akan benar. Semua harus benar di mata Tuhan. Ini jalan proses kehidupan. Ini namanya tanggung jawab. Kita nggak bisa bertanggung jawab seolah-olah bahwa, aku udah beres, aku udah pelihara istriku kok di rumah. Emang itu apa yang kamu pelihara? Oke, secara finansial, secara kasih sayangmu bagaimana? Anakmu secara kasih sayangmu bagaimana perhatianmu? Apakah coba sebenarnya yang penting anakku tak masukin sekolah yang high class, supaya dia pandai masa depannya indah. Hidup harus tanggung jawab. Kasih karunia ini harus dipertanggungjawabkan. Bukan hidup di dalam awut-awutan semau gue, ya nggak mau berubah, ngawur, nggak bisa. Karena kita sudah ditebus. Jangan dibuat main-main. Amin. Itu poin yang kedua, kita bertanggung jawab atas kasih karunia. Yang ketiga, kita buka Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di duniawi Yesus selesai. Amin. Dia menyelamatkan banyak jiwa. Apakah kita juga sudah selesai hari ini? Kalau kita belum selesai.
filmnya masih panjang. Saat ini kita belajar dari firman Tuhan belum selesai apapun itu. Saudara harus koreksi, saudara harus benarin apa yang menjadi kekurangan saat ini. Masih ada waktu. Jangan selalu mempertentangkan, jangan selalu mempeributkan hal yang sudah terjadi di masa lalu dengan pertengkaran. Ini gara-gara kamu, andai kata enggak begini, aku enggak seperti ini. Ini gara-gara kamu, andai kata kamu enggak begini, kehidupan sekarang lebih makmur. Ini gara-gara kamu enggak perhatian seperti kayak gini. Sudah itu stop, sudah. Belum selesai, saudara harus benarin sampai selesai. Kerjakan sesuatu itu sampai tuntas. Pelayanan yang benar. Jangan pelayanan itu setengah-setengah, kalau ingat lagi serius-serius. Kalau enggak ya enggak pelayanan, sibuk. Kerja sama, mau kerja kalau lagi serius ya datangnya rajin, kalau lagi malas datangnya terlambat, enggak mau kerja. Hidup itu harus selesai, harus tuntas. Kalau mau berkarya sama Tuhan, berkarya sampai selesai. Pelayanan memberikan yang hasil yang bagus, membuahkan. Dari selesai ini kita ini poinnya satu, kita hidup nih harus berbuah. Ini baru selesai. Pohon ini sama buahnya nggak meleset, pasti hasilnya sama. Nggak ada pohon jambu, buahnya mangga. Pohon mangga, buahnya kuar pepaya. Mangga ya mangga. Dan itu berbuah. Yesus paling nggak suka hidup itu nggak berbuah. Pohon ara dia kutuk kering, kamu nggak berbuah selamanya, mati itu pohon. Kita harus berbuah di dalam kehidupan, karena kita belum selesai. Amin, saudara. Kalau saudara ada buah di dalam hidupmu, pasti ada satu perubahan yang saudara nggak nyadarin. Tahu-tahu hidup ini lebih enjoy, lebih nyaman, semuanya ditata, rapi semua. Pada waktu anakmu mau sekolah, finansialnya Tuhan sediakan lewat pekerjaan suami atau istrimu. Pada waktu dia sekolah, tahu-tahu dapat jalur prestasi. Pada waktu dia lulus, tahu-tahu dia dapat pekerjaan yang layak. Tahu-tahu saudara butuh apa, tahu-tahu Tuhan kasih hal yang indah. Tahu-tahu saudara dikontak sama teman yang lama untuk diberikan jalan keluar yang terbaik. Tahu-tahu saudara rindu melayani Tuhan, tahu-tahu saudara digerakkan melalui gembalamu untuk melayani di gerejamu. Semua itu peristiwa-peristiwa yang Tuhan siapkan itu adalah proses yang Tuhan sudah berikan buah-buah pada waktu kita ada pertobatan, ada perbuatan yang baik di dalam hidup kita. Maka buah itu keluar. Paham ya? Itu sudah kelihatan, nanti dari hasilmu itu akan melihat. Prestasimu akan kelihatan. Anakmu semua itu prestasinya kelihatan. Dan saudara akan bilang, Tuhan baik, semua sudah disediakan. Amin. Ini tadi yang keberapa, saudara? Ketiga ya? Selesai. Keempat itu selesai, tapi ini belum selesai, saudara ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Kita buka di kitab Yohanes 2 ayat pertama sampai 2. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai 2. Oh sorry, 1 Yohanes 2. Wah ini maaf ya, maklum. Gak pakai kacamata, terlalu memaksakan diri ya. 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Yesus sebagai perantara. Nah, Yesus pada waktu sebagai perantara, dijembatani, Yesus ngomong ke Bapa. Dia ampuni melalui darahnya, melalui tubuhnya mati di kayu salib, kehancuran tubuhnya. Betul? Dan Yesus bilang apa sama Bapa? Minta diutus oleh apa? Roh Kudus. Yang terakhir. Ya. Jadi kita buka di kitab Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Pasal 14 ayat 26 sampai 27. 14 ya, Yohanes 14. Oke.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan itu kalau sudah memberi, dia nggak tarik kembali. Amin. Saudara diberikan talenta, saudara diberikan kesehatan, saudara diberikan hikmat, itu semua itu gratis dan itu tidak ditarik kembali. Saudara lakukan yang terbaik. Dan saudara didampingi oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya ada Roh Kudus, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Dia yang memimpin saudara untuk berjalan di dalam kebenarannya. Jadi seperti kompas di dalam kehidupanmu. Kalau sekarang katanya pakai Gmap supaya nggak kesasar kalau kemana. Titit belok kanan, belok kiri, atau ketemu ploso gitu ya. Kalau dulu nggak ada. Ini mapnya pakai Roh Kudus. Ini contohnya begitu, tapi bukan seperti map ya. Jadi Roh Kudus ini Roh Allah, tapi dia menunjuk kita jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Titit sampai tit pulang ke rumah Bapa. Titnya itu jantungnya hilang, ya. Tit pulang ke rumah Bapak. Dan ini yang menuntun kita supaya kita nggak sesat. Kalau orang yang sering berdoa, orang yang sering membaca firman dan menghidupkan firman di dalam hidupnya, dia selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dia fokusnya sama Tuhan, senternya langsung ke Tuhan. Maka Roh Kudus itu semakin nyala di dalam hidupnya dan pada waktu dia mau melenceng, jantungnya berdebar-debar. Gak ada damai sejahtera. Pernah ngalamin ini? Siapa yang pernah? Yang di belakangmu pernah enggak? Cukup gini aja, enggak usah angkat tangan. Oke, pernah ngalami? Ya. Kalau enggak nyaman itu rasanya kayak sesek napas ini. Enggak bisa ini. Itu ada Roh Kudusnya. Dia langsung kasih sensor. Kamu jangan seperti ini. Amin, saudara. Ini yang membawa saudara di jalan kebenaran sampai membawa buah, sampai saudara bertanggung jawab, kasih karunia, semua itu pemberian itu dari sini semua dibawa Roh Kudus, dituntun, ditata satu persatu, sampai mapnya menuju kepada rumah Bapa di sorga. Ya, kita buka kitab Yohanes 14 ayat pertama sampai ketiga. Yohanes 4 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, saudara perhatikan di sini. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini bicara apa, saudara? Kematian. Yesus mati dulu, menyediakan tempat kita di surga. Supaya kita masuk ke surga. Karena kita sudah ditebus, kita dibawa di dalam kematian. Jadi orang mati, ini orang yang beruntung. Ke rumah Bapak. Kita waktunya hanya sebentar. Kita harus pulang kepada Bapak. Kita rasanya sebagai anak semua ya di sini ya. Apa enggak pernah jadi anak? Langsung kayak Mr. Bean, besar, jalan dari enggak ya. Kita jadi anak, betul? Kita kalau pergi kita pulang ke rumah kan? Amin. Ya sudah, kita pulang ke rumah Bapak saat ini, kita lagi pergi di dunia. Jadi ada misinya, ada hal yang kita harus perhatikan. Semua dipertimbangkan. Waktu hidup berkualitas. Selesai, kita pulang ke rumah Bapak. Kalau kita tidak berjalan di dalam Tuhan, walaupun kita telah ditebus, kita percaya, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, maka penghakiman Yesus naik kuda putih itu ada di dalam hidup kita.
dan hidup adalah pilihan. Saudara mau mengakui Tuhanmu, saudara percaya, saudara berada di jalan yang benar, pasti saudara diajak ke Firdaus seperti hanya penjahat yang satu itu. Masih ingat kan cerita itu kan? Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Satu orang, yang satunya lewat masuk neraka. Karena itu ada otoritas Allah dalam hidupnya. Pada waktu Yesus hancur di kayu salib, dia hancur sebagai manusia. Dia bilang, waktu dia sebagai manusia, dia bilang, ya Eli, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, ya Bapakku, jangan kau tinggalkan aku. Terus dia juga sempat bilang bahwa, ampunilah dosa mereka karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi pada saat dia mau berangkat, orang dua ini berbicara dengan hal yang satunya enggak mau berubah di dalam kehidupannya. Dia bilang, hai bukankah engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu baru kau selamatkan aku. Yang satunya bilang, hei sadarlah dia anak Allah, dia enggak berdosa seperti kita. Tuhan ampunilah aku, Tuhan ingatlah akan aku. Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku di surga. Otoritas Allah, dia menentukan surga dan neraka. Jangan dipikir neraka enggak ada. Hidup awut-awutan, berangkatnya ke neraka. Itu firman yang berbicara. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Yang satunya mana? Lewat. Ada amin? Ya, kita perhatikan hal yang begini. Karena makna Yesus naik ke surga, yaitu tadi dia mencari yang hilang. Yang kedua, dia kasih karunia, kita harus bertanggung jawab atas kasih karunia. Yang kedua, betul? Ya. Yang ketiga, kita belum selesai di dalam kehidupan ini. Jadi masih banyak tugas yang kita jalankan seperti halnya Yesus menjalankan kehidupan di dalam dunia. Yang keempat, dia sebagai perantara, dia mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita sebagai jalan-jalan menuju sampai ke rumah Bapa, supaya enggak tersesat. Dan yang kelima, kita buka di kitab Kolose 3 ayat yang kedua. Ini yang terakhir ya, jadi kita diingatkan bahwa ayo sekarang mindset kita dirubah pemikirannya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setiap apapun tingkah lakumu, saudara pikirkan ini untuk yang di atas, bukan yang di sini. Mungkin saudara saat ini menderita, tapi di atas tidak akan menderita. Mungkin saat ini saudara mengalami disakiti, di atas saudara tidak akan disakiti kalau saudara mengampuni. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu ada di mana? Bapak kami, Markus 6. Ya, amin. Kita diberkati firman Tuhan. Ya, pola pikirnya sekarang dirubah. Ya, semua ini untuk apa? Perkara yang di atas. Kalau saudara pemikirannya seperti ini, maka sikapmu pasti berubah. Yang tadinya saudara egois, masih tidak memikirkan orang lain, saudara lebih peduli kepada orang lain. Yang tadinya saudara masih tamak, ingin bagian lebih besar, mending mengorbankan orang lain, saudara tidak akan menjadi ketamaan karena sudah melihat semua ini untuk perkara yang di atas. Mungkin saudara saat ini masih bisa menyakitin orang karena harus dibalas dengan dendam. Saudara bisa mengampuni karena semua ini untuk perkara yang di atas. Mungkin saat ini saudara melihat kehidupanmu masih kacau, saudara mau benahin karena semua ini untuk perkara yang di atas. Kita pasti pulang ke atas. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Semuanya pasti akan mengalami proses begitu. Kita diberi kemenangan melalui firman Tuhan hari ini ya. Jadi makna Yesus ini naik ke surga, dia kasih contoh di dalam kehidupan, waktu kita singkat, kita lakukan yang terbaik sama Tuhan. Benahin yuk, cari yang hilang saat ini, apa yang hilang. Masih ada waktu ya.